Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya kembali pada channel Bengkel Horor. Di sini saya akan menyajikan cerita mistis dengan judul Hantu Kontrakan Rel Kereta Api dari cerita Nur Iya. Tetapi seperti biasanya, sebelum memasuki cerita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Ini dia kisahnya. Kisah ini terjadi pada tahun 80-an. Sebuah cerita yang pernah saya dengar langsung dari ibu sahabat saya sendiri. Cerita bermula dari kepindahan ayah dan ibu sahabat saya dari sebuah desa kecil ke salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Kepindahan itu dikarenakan pekerjaan ayah sahabat saya yang bekerja sebagai kondektur bus di salah satu PO yang ada di kota tersebut. Karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka ke tempat kerja beliau, ayah dan ibu sahabat saya memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah dekat dengan tempat kerjanya. Kontrakannya sendiri tidak terlalu besar, saling berhimpit-himpitan antara satu rumah dengan rumah yang lain. Selain itu, rumah kontrakan ini berhadapan langsung dengan rel kereta api, sehingga bukan hal yang baru lagi kalau terkadang terdengar raung suara kereta api yang terdengar cukup mengganggu. Namun hal ini masih bisa ditolerir oleh mereka. Sebut saja mereka Pak Santo dan Bu Nurul. Waktu itu keluarga mereka sudah dikarunia seorang putri yang mungkin berusia sekitar 1 tahun. Awal kedatangan mereka di tempat itu, Pak Santo dan Bu Nurul tak menemukan adanya kejanggalan. Kondisi rumah pun masih cukup layak untuk dihuni oleh sebuah keluarga kecil, sampai pada suatu malam hal aneh mulai kerap terjadi. Malam itu Bu Nurul sedang menidurkan bayi mungilnya di atas sebuah ranjang kecil yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Namun tiba-tiba tanpa ada sebab yang jelas, bayi mungil yang awalnya sudah tertidur lelap tadi tiba-tiba saja menangis dengan sendirinya. Membuat Bu Nurul akhirnya terbangun. Bu Nurul pun kembali mencoba untuk menenangkan bayi kecilnya. Ia menggendongnya, meninap boboknya, lalu setelah bayi kecil itu kembali terlelap di dalam tidurnya, Bu Nurul meletakkan si kecil ke atas ranjang tidur miliknya. Tapi lagi-lagi tanpa ada sebab yang jelas, bayi kecil itu terbangun lagi dan membuat Bu Nurul akhirnya terjaga sepanjang malam. Ia baru bisa benar-benar tidur ketika azan subuh berkumandang. Hal ini membuat Bu Nurul menjadi kelelahan akibat dari kurangnya waktu untuk istirahat. Sempat terpikir di dalam benak Bu Nurul, mungkin ada sesuatu yang membuat bayi kecilnya ini tidak bisa tenang di dalam rumah ini. Namun sayangnya Bu Nurul tidak tahu perihal apa yang sedang terjadi di tempat ini. Pagi hari pun tiba. Pak Santo akhirnya pulang dari tempat kerjanya. Di dalam rumah, Pak Santo lalu dibuat terkejut ketika melihat Bu Nurul tampak begitu kelelahan. Rupanya sudah berhari-hari ini setiap malam bayi kecilnya selalu menangis ketika ditinggal sendirian.
Sehingga akhirnya Pak Santo menyarankan kepada Bu Nurul agar membawa bayi mereka ke dokter. Namun dokter berkata kepada mereka kalau tidak ada masalah dengan kesehatan si bayi. Dokter hanya agar Bu Nurul rutin memberikan vitamin untuk menambah kesehatan bayi mereka. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, semua berjalan tanpa ada masalah yang berarti, kecuali pada malam itu. Ketika Pak Santo sedang ingin mencari angin, beliau memutuskan untuk duduk di atas sebuah loteng rumah. Tempat itu cukup luas dan dikelilingi oleh pagar kayu kecil yang tertata secara tidak rapat. Hembusan angin terasa cukup menyejukkan dari tempat itu, sehingga mengundang rasa kantuk Pak Santo, dan tanpa terasa mata pun akhirnya terpejam. Di dalam lelap yang sudah menyelimuti diri Pak Santo, tiba-tiba terasa sentuhan lembut dari tangan yang mengelus dan memijat-mijat kaki Pak Santo. Hal ini sontak membuat Pak Santo akhirnya terbangun dari tidurnya. Dengan cepat, ia melihat ke sekeliling dan anehnya, Pak Santo tidak menemukan siapapun yang ada di tempat itu, kecuali dirinya sendiri. Kejadian ini membuat Pak Santo bergidik ngeri. Ia lalu memutuskan untuk melangkah pergi dari atas loteng rumahnya. Meski di dalam hatinya, ia masih menerka-nerka apakah sentuhan itu berasal dari dalam mimpinya. Entahlah, Pak Santo pun mencoba membuang jauh-jauh pemikiran buruk itu. Hari pun berlanjut. Kegiatan harian mereka terus berjalan sampai pada suatu malam yang lain, ketika Pak Santo yang lagi-lagi asik duduk menikmati angin sempoi-sempoi di atas loteng, tiba-tiba dikagetkan dengan suara langkah kaki yang sedang menuju ke tempat dirinya yang sedang duduk. Sosok itu tak lain adalah Bu Nurul yang datang menghampiri dirinya. Ia menyuguhkan segelas kopi kepada Pak Santo, dan tanpa berpikir aneh, Pak Santo langsung meneguknya sampai habis. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba perut Pak Santo mendadak mulas. Merasa harus membuang air, Pak Santo pun mengajak Bu Nurul untuk turun. Namun, anehnya, Bu Nurul tak bergeming dari tempat dia duduk. Ia hanya memandang Pak Santo dengan tatapan nanar. Setelahnya, Pak Santo pun berjalan pergi meninggalkannya. Ketika Pak Santo sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba ia teralihkan oleh suara yang berasal dari arah dapur. Penasaran dengan sumber suara itu, Pak Santo pun mencoba untuk memeriksa. Betapa terkejutnya beliau melihat Bu Nurul sedang berdiri di sana sembari memotong-motong sayuran. Dengan wajah bingung, Pak Santo lalu bertanya, "Dek, awakmu kok iso ning kene? Dek, kamu kok bisa ada di sini?" ucap Pak Santo. Bingung dengan pertanyaan Pak Santo, Bu Nurul hanya mengangkat bahu, tak ambil pusing. Pak Santo lalu berkata, "Dek, gelas kopi ini ojo lali diringkes yo. Dek, gelas kopinya jangan lupa diringkes ya." Mendengar itu, Bu Nurul lalu bertanya, "Gelas kopi opo, Mas?" Tapi Pak Santo sudah keburu pergi. Akhirnya Bu Nurul hanya bisa diam saja sembari memandang punggung suaminya. Keesokan harinya, karena penasaran, Bu Nurul pun lalu bertanya lagi apa maksud Pak Santo kemarin malam.
Lelaki parubaya itu lalu menceritakannya perihal Bu Nurul yang datang membawa kopi dan sebagainya. Terkejut mendengarkannya, Bu Nurul lalu berkata bahwa ia sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di loteng kecuali untuk menjemur pakaian, apalagi bila sampai harus membawakan segelas kopi. Bingung, sepasang suami itu hanya bisa saling memandang satu sama lain. Mereka mulai sadar ada yang tidak beres di dalam rumah ini. Lambat laun, meski semakin merasa tidak nyaman tinggal di tempat ini, namun Bu Nurul mencoba untuk menenangkan suaminya agar tidak berpikir aneh-aneh lebih jauh lagi. Sampai pada suatu malam, sesuatu yang lebih janggal kembali terjadi. Waktu itu, Pak Santo sedang lembur sehingga dirinya belum bisa pulang seperti biasanya. Bu Nurul sudah bersiap untuk tidur terlebih dahulu. Tepat di samping dirinya ada si kecil yang sudah terlelap di dalam mimpinya. Tiba-tiba, tepat ketika baru saja Bu Nurul memejamkan kedua matanya, dari sudut kamarnya yang tak terlalu besar terdengar suara wanita sedang menangis. Mendengar hal itu, Bu Nurul pun sontak terbangun di atas ranjang. Dengan cepat, Bu Nurul langsung mengangkat sembari memeluk erat bayinya sampai membuat si mungil itu menangis histeris. Bu Nurul tersentak melihat seorang wanita mengenakan gaun putih panjang sedang berdiri di sudut kamarnya dengan posisi sedang menatap dirinya. Wanita misterius itu lalu berteriak tak kalah histeris kepadanya, "Balekno anakku!" Merasa terancam oleh sesuatu yang tidak dikenal, Bu Nurul lalu balas berteriak, "Sopo anakmu? Siapa anakmu?" ucap Bu Nurul. Namun, wanita yang wajahnya tertutup bayangan gelap kamar itu kembali berteriak, "Balekno anakku! Kembalikan anakku!" Mengerti apa yang sedang menimpa dirinya, Bu Nurul lalu berkata, "Endi anakmu? Iku ngono anakku. Aku sing mondong ning wetengku 9 wulan. Ning wani dudono raimu. Mana anakmu? Ini itu anakku. Aku yang mengandungnya di perutku selama 9 bulan. Kalau berani tunjukkan wajahmu," ucap Bu Nurul. Anehnya, setelah mengatakan hal itu, entah bagaimana caranya, wanita itu menghilang, lenyap begitu saja dari hadapan Bu Nurul. Tak lama kemudian, bayi kecilnya baru berhenti menangis. Singkat cerita, tak lama setelah kejadian itu, Pak Harjo, bapak kandung dari Bu Nurul, datang untuk menyambangi anak cucunya. Bu Nurul lalu menceritakan perihal semua kejanggalan yang terjadi selama mereka tinggal di kontrakan ini. Pak Harjo hanya diam saja sembari mendengarkan tutur kata Bu Nurul. "Nduk, untung ae demit kuwi ora nunjukne wujute ning ngarepmu. Umpama demit wedok kuwi iku duduhne raine, kowe bakalan semaput. Nak, untung saja dia tidak menunjukkan wujudnya di depanmu. Seumpama dia menunjukkan wajahnya, kamu pasti akan pingsan," ucap Pak Harjo. "Lah, nopo Pak?" "Loh, kenapa bisa begitu Pak?" tanya Bu Nurul. Dengan wajah sayu, Pak Harjo lantas menjawab, "Raine kuwi ajur nduk. Wajahnya hancur nak," ucap Pak Harjo. Pak Harjo sendiri memang bisa melihat sesuatu yang tak semua orang dapat melihatnya. Dengan suara yang bersimpati, Pak Harjo lalu menceritakan perihal apa yang dia ketahui di lingkungan kontrakan yang saat ini ditinggali oleh anak dan menantunya. Sosok wanita yang berwajah hancur itu
adalah perwujudan dari Korin, si pemilik tempat ini, yang sebelumnya sudah meninggal dunia karena penyakit kronis yang menggerogoti tubuhnya. Wanita itu dulu memiliki paras yang sangat cantik, dan karena paras cantiknya itu, dia memanfaatkannya untuk menggoda para laki-laki. Ia menjelma menjadi pelacur paling tersohor di lingkungannya ini. Seiring berjalannya waktu, dengan sadar wanita itu tahu kalau dirinya diselimuti oleh dosa yang tak termanfaatkan, yang disebabkan karena banyaknya kandungan yang sudah dia gugurkan. Sampai puncaknya, wanita itu akhirnya terjangkit penyakit kronis yang perlahan-lahan merenggut apa yang dia miliki selama ini. Sedikit demi sedikit, paras cantiknya mulai dimakan oleh penyakit itu, sampai membuat banyak pelanggannya kabur meninggalkannya. Tak hanya itu saja, para tetangga pun tak ada yang bersimpati dengan dirinya karena masa lalu kelamnya. Sehingga di penghujung usianya, wanita itu sadar bila tak seharusnya digugurkan kandungan-kandungan yang sudah dititipkan Tuhan kepada dirinya. Karena itulah, setiap kali melihat bayi mungil, ia akan berpikir bila itu adalah darah dagingnya sendiri. Pak Harjo lalu menyarankan kepada putrinya agar mengadakan pengajian di dalam rumah kontrakan ini. Tujuannya untuk mendatangkan ketentraman di lingkungan ini, sekaligus mengirim doa baik untuk wanita malang yang terlambat untuk bertaubat tersebut, agar dia bisa tenang di alam baru miliknya. Bu Nurul pun melakukan apa yang disarankan oleh sang bapak, dan selepas pengajian itu, alhamdulillah tak ada lagi gangguan apapun yang menimpa balik Bu Nurul, baik Pak Santo maupun sekeluarga. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita yang dikirim oleh Mbak Nuriyah ini. Terima kasih sudah menyimak cerita di Bengkel Horor. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.